Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan membahas mengenai metode poligon dan metode jajaran genjang dalam hal menjumlahkan vektor, baik dua vektor atau lebih. Nah, langsung saja kita ke permasalahannya ya di sini. Pada gambar di samping terdapat 3 gaya yang bekerja pada satu titik pangkal 0 di sini dengan sudut yang sama, ini 60 derajat 60 derajat. Dengan nilai besaran F1, F2-nya 40, F3 30 Newton. Kemudian kita diminta untuk tentukan resultan ketiga gaya tersebut menggunakan metode poligon dan jajaran genjang. Menggambar prosesnya, menghitung nilai resultan ketiga gayanya. Nah, di sini langsung diberikan tahap-tahapnya ya. Untuk yang pertama, metode poligon, memilih vektor acuan yaitu F1. Nah, pertama kita diminta untuk mencari vektor F1 terlebih dahulu di situ. Nah, F1 itu berarah 60 derajat dari sumbu X ke bawah. Nah, berarti saya bisa tulis ya. Misalkan seperti ini. Ini karena besarannya sama ya. Besarannya adalah sama. Oh, ini penggarisnya patah ya ampun. Ya Pak Jul itu. Ini mulai dari 4 ya, ini ya 4 2,5 ya, 2,5 anggap saja ini sebagai sumbu X nya 2,5. Sebentar, kemudian yang sebelah sini. Nah, anggap ini sebentar, karena 2,5 ya, 2,5 berarti di sini. Pertama saya gambar ini sebagai F1. Memilih vektor acuan yaitu F1 dengan alasan, nah alasannya apa? Ini dengan metode poligon ya, karena titik awalnya berpangkal pada di sini 0,0. Ini sebagai F1. Kemudian menggambar gaya yang dimulai dari ujung F1 kemudian, nah ini memilih sudah ya, saya memilih F1 dengan alasan titik pangkalnya kan 0, 0. Nah, kemudian menggambar gaya F1 dimulai dari ujung F1. Nah, stepnya ini saya gambar jebret sampai sini ya. Kemudian dilanjutkan menggambar F2. Nah, F2-nya adalah juga ini saya gambarkan di sini ya. F2-nya itu juga sama 2,5. Jadi kira-kira di mana ini? Kira-kira ini posisi 4 itu. Nah, di sini. Nah, namun yang saya gambar Pak Jul ya, bukan yang ada di gambar. Nanti sebentar ya. Saya gambar ini dulu. Nah, karena ini kan poligon. Nah, seperti ini. Ini sebagai F2-nya. Nah, yang saya gambar adalah pada saat dia sejajarnya. Nah, seperti ini. Sejajarnya. Aduh, 2,5 ya tadi. Lebihan enggak ini? 2,5. Nah, hampir di sini. Nah, ini sebagai F2. Ini kan pakai poligon ya. Berarti ini saya geser ke sini. Jadi ujung pangkal F2-nya berada pada pangkal F2 itu berada pada ujung pangkal F1. Ya, kemudian dilanjutkan F2. Menggambar resultan gaya FR dari pangkal F1 hingga ujung. Nah, ini baru di sini.
Ini saya gambar sebagai F resultannya. Jadi berhimpit dengan sumbu X. Ini sebagai FR. Seperti itu. Nah, ini belum sampai selesai ya untuk yang metode poligonnya ini. Belum sampai selesai. Kalau mau Pak sampai selesai ya sudah. Ini tinggal ditambahkan ini F3-nya. Nah, F3-nya di situ kan 3 ya. Katakanlah mana ini. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, ini F3. Nah, F3 yang satunya kan di sini. Ini juga F3, tapi F3 di sini saya geser ke sini. Nah, langsung saya hubungkan titik awalnya. Nah, ini sebagai F resultan akhir. FR akhir. Seperti itu. Kalau FR yang ini itu merupakan penjumlahan F1 ditambah F2. Hasilnya adalah FR ini. Seperti itu. Sedangkan ini kan ada 3 gaya F3. Jadi F1, F2, F3 baru FR akhirnya yang ini. Seperti itu. Ini untuk yang nomor pertama. Kemudian yang nomor kedua. Dimulai dari menentukan resultan gaya F1 dan F2, yaitu ini juga hampir sama ya. Hampir sama. Nah, sebenarnya untuk metode poligon ini tadi sebenarnya kita tidak perlu menghitung FR ini ya. Kalau menggambar resultan gaya FR itu nanti ketemunya adalah metode jajaran genjang seperti itu ya. Mestinya FR ini untuk metode poligon itu dihilangkan. Jadi F1 kemudian saya memindahkan F2 ke sini, kemudian F3-nya langsung saya pindahkan ke ujung di sini. Langsung saya tarik ke sini, FR akhir ini. Nah, itu metode poligon. Ya, poligon. Tapi kalau di sini ada FR seperti ini, ya. FR itu kan sama dengan F12, F1 ditambah F2. Seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, kita coba lagi untuk yang nomor kedua. Cuman di sini kok instruksinya ada FR gitu loh. Kalau pakai poligon itu tanpa kita menghitung satu persatu. Nanti kalian akan tahu untuk pada metode yang kedua. Metode jajaran genjang sama ya. Saya garis dulu. Berarti F resultannya kan bentuknya seperti ini. Mestinya sama juga nanti hasilnya. Yang pertama setengah ya di sini. Nah, pertama adalah menggambar garis sejajar F1 dan F2. Nah, ini F1-nya. Kemudian kita menggambar garis F sejajar lagi, tapi saya ambil F1-nya terlebih dahulu. F2-nya maksud saya. Ini F1, F2, keterangannya ini di sini kan sudah jelas. Menggambar garis sejajar F1 dan F2. F1 sejajarnya kan seperti ini. Nah, ini ke sana 3 ke bawah. Nah, asumsinya ini sejajar ini. Ini kan juga 2,5. Nah, ini sejajar. Kemudian ini juga sejajar dengan F. Katakanlah ini F1 absen itu sebagai F1 yang sejajar ya.
Nah, kemudian ini kan tepat 2,5. F2 absen. Nah, berarti resultannya mana? Resultannya ini. Yang tengah-tengah ini berhimpit dengan sumbu X. Ini sebagai FR. F12. Resultan gaya F12. Nah, ini sebagai F12. Seperti itu. F12 boleh, F21 boleh, atau FR. Nah, sudah. Sekarang kita menggambar garis F12, garis sejajar F12 dan garis sejajar F3. Ya. Menggambar garis F12, menggambar garis sejajar F12 katakanlah di sini. Katakanlah di sini. Mana ini? Nah, ini sebagai F12 absen yang sejajarnya maksudnya. Nah, di sini ada F3. Nah, kemudian di sini F12 menggambar garis sejajar F12 dan F3. F3-nya berarti tinggal narik ke sini. Nah, ini sebagai F3 absen. F3 absen itu saya kasih absen itu maksudnya garisnya yang sejajar. Nah, resultan akhirnya mana? Menggambar garis resultan FR dari titik ini, dari titik 0 ke titik pertemuan ini. Nah, baru ketemu F resultannya. Ini adalah FR akhir. FR akhir. Ya, ini dia. Seperti itu. Ini FR akhirnya kan sama seperti ini. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi jelas perbedaannya. Kalau poligon itu tinggal menjumlahkan saja secara langsung. Kita tinggal meletak F1, F2, F3. Jadi ujung-ujung pangkalnya ini digeser ke sini. Kemudian F3 ini, ujung pangkal ini taruh di sini. Kan jadi seperti ini. Langsung tarik. Ini hasil akhirnya. Nah, bedanya dengan untuk yang metode jajaran genjang, kalau metode jajaran genjang bukan menarik bukan menarik vektor ke masing-masing ujung, tapi dengan cara mengambil masing-masing vektor sejajarnya. Jadi F1 ini sejajar dengan F1 absen, F2 ini sejajar dengan F2 absen. Nah, pertemuannya ini sebagai F resultannya, F12. Nah, F12 itu merupakan resultan 1 dan 2. Sedangkan di sini masih ada gaya 3. Vektor 3. Berarti otomatis F12 nanti kita jumlahkan dengan F vektor 3. F12 dengan F3. Dengan cara apa? Ambil garis sejajarnya lagi. F12 sejajar dengan F12 absen, F3 sejajar dengan F3 absen. Seperti itu. Clear ya? Selesai. Oke, berikutnya untuk menghitung nilai resultan ketiga gayanya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Kita masuk ke perhitungannya. Menghitung berdasarkan langkah A diperoleh F1, F2, F1, 2, 3 itu membentuk segitiga sama kaki. Ya kan? Membentuk segitiga sama kaki. Karena apa? Alasannya gini. Nah, ini ke sana 60. Ini 60 derajat. Ini 60 derajat. Nah, ini F1. Ini F2. Ini F3. Membentuk segitiga sama kaki. Berarti F12 adalah, nah, ini memperoleh F12-nya dari mana? Kita tarik ini. Nah, F12-nya kan di sini. Ya kan? Ini sebagai F12. Ya kan? Nah,
Kita pakai perbandingan sinus atau kosinus. Ya, pakai perbandingan trigonometri. Perbandingannya bagaimana? Saya ambil salah satu. Ini F2, ini F12, ini 60 derajat. Nah, ini 60 derajat, ini dekatan, ini miring. Berarti sama saja F12 per F2 itu sama dengan kosinus 60 derajat. F12 itu sama dengan F2 kali kosinus 60 derajat. F12 sama dengan F2-nya adalah 40 ya. 40 kali kosinus 60 itu sama saja setengah. Sama dengan 20 Newton. Seperti itu. Jadi F12-nya 20 Newton. Sudah ketemu. Ini ya. Kemudian F12 dengan F3. Nah, berarti kan saya gambar lagi seperti ini kan. Nah, ini F3. Kemudian ini F12. Nah, ini apa ini? Ini kan 90 derajat. Ya kan? Berarti dia membentuk segitiga siku-siku. Ya kan? Nah, berarti kita bisa menyimpulkan di sini bahwa F12 tegak lurus F3. Seperti ini. Sehingga berlaku rumus Pitagoras. Ya kan? Sehingga berlaku rumus Pitagoras. Sehingga berlaku Nah, Pitagoras. Bagaimana rumusnya? Bahwa Fr sama dengan akar F12 kuadrat tambah F3 kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat tambah 30 kuadrat sama dengan akar 400 tambah 900. Fr sama dengan akar 1300 sama dengan 10 akar 13. Ya. 10 akar 13 Newton. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini miring, Pak. Nah, sesuai yang tadi rumusannya kita akan menarik masing-masing garis sejajar. Nah, ini sebagai FR-nya. FR. Nah, FR ini itu kan sama saja sisi miringnya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak perlu bingung. Nah, kemudian arah resultan gaya memenuhi arah resultan gaya ya, di situ dituliskan bahwa tangen theta itu sama dengan sigma F3 per sigma F12. Sigma F3-nya itu adalah 30 per 20 sama dengan 1,5. Otomatis theta itu sama dengan arcus tangen 1,5. Berapa hasilnya? Sebentar, Pak Jul cari kalkulator. Arkes tangan ya. Arkes tangan pakainya mana ini? Tangan 1,5. 56,30 ya. 56,30. Berarti 56,30 derajat. Seperti itu. Oke, clear ya ini. Berikutnya, seorang anak berjalan 4 meter. Ini bisa, oh ini lumayan lah. Ini Pak, ini kelas 12 ini bahasa Inggris. Seorang anak berjalan 4 meter ke arah barat. 4 meter ke arah barat. Ini nomor 1 ya, soal diskusi. Mau dibuang itu jangan apa? Tinggal segini kan sungguh masih sangat berarti. Ini 4 meter. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 12 meter. 12 meter. Kemudian belok lagi ke arah timur 20 meter. 20 meter. Nah, ini kan masih ada sisa ya ini.
Kan berarti 4 meter. Kalau 4 meter berarti kan ini berarti 16 meter ya. Kan seperti itu. Ini 12 meter. Nah, kemudian gambarlah resultan perpindahan yang dilakukan anak tersebut dengan metode poligon. Waduh, ya kalau poligon ya langsung saja. Ya, berarti seperti ini. Nah, kan ujung-ujungnya sudah bertumpu pada pangkal yang sama. Ini 4 meter ke barat, 12 meter selatan, 20 meter ke timur. Nah, kemudian ujung ini itu akan menjadi ujung pangkal dari resultannya. Seperti itu. Nah, kalau diminta untuk resultannya berarti berapa? Berarti resultan, jadi FR ya sama saja. FR-nya itu sama dengan akar 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. 144 tambah 256 sama dengan akar 400 sama dengan 20 meter. Seperti itu. Jadi ini perpindahannya adalah 20 meter. Karena apa? Kalau yang namanya perpindahan itu adalah posisi awal dan posisi akhir. Itu adalah basis untuk mencari perpindahan. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang nomor kedua. Nomor kedua, pada gambar A terdapat 3 gaya yang bekerja pada balok dan digambarkan dalam ukuran kotak. Setiap satu kotak mewakili gaya sebesar 4 Newton ya. Sementara gaya pada gambar B terdapat 3 vektor kecepatan yang memiliki nilai V1 12, 6 dan 12 meter per sekon. Tentukan resultan gaya dan kecepatan pada kedua gambar tersebut dengan menggunakan metode poligon serta jajaran genjang. Nah, Pak Jul sudah tuliskan di dalam ini ya. Jadi biar menghemat waktu tidak perlu harus menggaris-garis ya. Yang pertama adalah kita mulai dari F1 terlebih dahulu untuk yang posisi A ya, ini ya. Ya, posisi A yang ini. Ini kita gambarkan F1-nya. Step pertama gambar F1-nya dulu ke sana. Sudah? Setelah kita menggambar F1-nya, kemudian saya gambar F2-nya. F2-nya cukup saya ambil, kemudian saya tempatkan pada ujung di sini. Nah, seperti itu. Sudah? Ini pakai metode poligon dulu. Kalau poligon itu tinggal mengurutkan ujung-ujung pangkalnya. Nah, setelah saya tuliskan di sini, kemudian saya pindahkan F3 ini ke ujung pangkal di F2. Ini saya pindahkan, letakkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, otomatis karena ini kan cuma 3 satuan ya. 3 satuan itu kan berujung 1, 2, 3. Nah, cuma sampai sini. Ini belum saya hubungkan ini. Ya. Ini FR ini belum saya hubungkan. Saya tutup dulu. Nah, karena ini ada pangkal, ini ada ujung, saya hubungkan. Nah, itu sebagai resultannya. Ini manakala pakai metode poligon. Sudah? Selanjutnya, kalau yang posisi pakai metode jajaran genjang, sama persis, cuman mestinya ada apa istilahnya itu? Tarian garis sejajar. Jadi F1 ini ya, saya gambar dulu F1 seperti ini. Kemudian F2-nya itu kan berarahnya ke sana. Nah, mestinya saya juga menggambar di sini. Menggambar. Nah, misalkan ya saya gambar ya. Saya gambar putus-putus di sini. Nah, kemudian F1 juga saya gambar sejajar. Nah, seperti itu. Berarti kan resultannya kan ini. Garis panjang ini. Ini sebagai resultan. Seperti itu. Sudah? Ini jadi dari pangkal F1 ke ujung F2 saya gabungkan.
Ya, seperti itu. Ini adalah resultan F12. Makanya di sini kan ada tulisan F12. F12 itu berarti ujung ini ke sini. Kita belum tahu FR-nya. Nah, setelah saya sudah menggaris F12 dari ujung ini ke sini. Nah, di sini ada F3. F3 3 satuan, tarik 3 satuan ke bawah. 1, arahnya kan berlawanan. Kalau tadi F12 arahnya ke atas, ketemu di ujung sini, sekarang F3-nya itu kan arahnya ke bawah. 1, 2, 3 di sini. Nah, resultannya berarti kan penjumlahan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas, 3 ke bawah. Berarti resultannya berapa? Resultannya adalah 2 ke atas. Seperti itu. Karena ketemunya nanti juga sama. Nah, selanjutnya untuk yang kasus berapa nih? Yang kasus ke yang B. Pertama, seperti biasa, gambarkan F1-nya. Pakai poligon ya. F1 jebret ke sini. Sudah. Kemudian ini kan 12 satuan. Kemudian yang satu ke V2-nya V2-nya 6 satuan. Berarti arahnya karena ke bawah, ya sudah, sesuaikan aja. Ke bawah. Kemudian V3-nya arah berapa ini termasuknya? 120 tambah ini 120 ya. Tapi kita tidak perlu pakai arah-arah seperti ini. Kita cukup mengambil vektor ini. Saya ambil, saya letakkan pada ujung pangkal V2 untuk V3-nya. Ya. Nah, berarti saya tarik sepanjang 12 cm. 12 satuan meter per sekon. Nah, setelah di sini kita baru tahu. Nah, ini Pak Jul salah ini. Untuk F resultannya itu mestinya anak panahnya bukan ke bawah. Ya, tapi ke atas. Nah, seperti ini mestinya. Ini untuk metode poligon. Nah, kemudian yang satunya lagi untuk metode jajaran genjang sama. Pertama kita gambarkan V1-nya. Ini V1 ke sini. Ya. Kemudian V2 di sini. Nah, kita tarik garis dulu. Kita tarik garis dulu. Nah, sejajar. Ini kan sejajar ya. Ini V2 absen. Nah, di sini adalah ini berapa kotak ini? 6 ya. 6. Nah, ini sebagai V1 absen. Ya kan? Nah, ini sebagai V1 absen. Mestinya kan tadi sesuai yang dikatakan teorinya adalah kalau metode jajaran genjang itu harus ditarik garis sejajar. Ya. Jadi ini V1 absennya. Nah, resultannya adalah ini. V12. V12 itu sebagai resultan dari V1 dan V2. V12. Sudah? Setelah punya ini, kemudian tinggal kita memindahkan V3. Pangkalnya letakkan di ujung V12. Kemudian tarik ke sana. Sejauh 12 satuan meter per sekon. Ya, sudah ketemu. Nah, ini kalau kita mau pakai jajaran genjang lagi, memang jajaran genjang ya. Berarti kita cari yang sejajar V12. Ya kan? V sejajar 12 itu adalah ini. Sebentar. Iya benar ya. V12 absen ini, V12 absen ini. Nah, ini sebagai V12 absen. Nah, ini kan sejajar. Nah, sedangkan ini V2 absennya ini tarik yang sejajar kan di sini. Iya kan? Nah, berarti
resultan. Sebentar Pak Jul, kok jadi bingung ini. V2, V1, V2 sudah ada. V3 nya berarti V3 nya V3 itu sebentar Pak Jul, kok jadi bingung nih. V12 dengan V3. V12 dengan V3. V12 sejajarnya dengan ini. Ya udah benar ya. Terus sebentar. Kok jadi bingung Pak Jul? V12 kan fokusnya hanya vektor ini sama V3. Ya kan? Kalau sejajarnya, oh ya. Berarti ini ke sini, ya kan? Ini berapa satuan ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini mestinya di sini. Ini ke sini ya. Ini nanti berujung pangkal yang sama ini. Sebentar. Ini kalau di sini oh ya benar, berarti ini V21. Nah, ini sebagai V3 absen. V3 absen. Ya, ini V3 absennya kan sejajar. V3 ini sejajar dengan ini, V12 absen ini sejajar dengan ini. Berarti resultannya adalah FR. Nah, sudah ketemu. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Kita lanjut pada sesi yang selanjutnya pada kesempatan yang lain. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.